Peggy Setiawan beri dukungan Ucil dan terpidana lainnya. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan turut datang, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Kedatangan Peggy Setiawan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan kepada para terpidana kasus Vina. Sebab Peggy merasakan pernah dituduh sebagai pelaku pembunuhan Vina bersama 8 terpidana lainnya. Kehadiran Peggy Setiawan itu pun disampaikan oleh kuasa hukumnya, Tony RM. Peggy ingin memberikan support bahwa kepada 6 terpidana, kata Tony RM saat live di Nusantara TV, Senin. Selain memberikan dukungan dengan datang ke PN Cirebon, Peggy juga ingin mendukung para terpidana untuk berani bersuara di media. Sebab saat ditetapkan jadi tersangka, Peggy Setiawan berani mengatakan kalau dia tidak bersalah. Peggy ingin mereka melakukan hal yang sama, kan ada momen dalam perjalanan ke ruang sidang, banyak kamera, ngomong tidak bersalah, katanya lagi. Hal itu, kata Tony, perlu dilakukan oleh para terpidana karena kasus Vina Cirebon ini mulai meredup. Karena pemberitaan ini sudah mulai redup, tapi kalau anak-anak terpidana yang ngomong langsung boleh, jadi publik bangkit lagi, kata Tony RM. Untuk itu, kata dia, Peggy Setiawan hadir ke sidang PK untuk memberikan dukungan itu kepada para terpidana. Itu inginnya Peggy di sidang PK ini, dia ingin para terpidana bicara saat menuju ke ruang sidang, ungkapnya. Sementara itu, sidang PK 6 terpidana ini diagendakan dengan pembacaan jawaban jaksa soal gugatan 6 terpidana. Hingga pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, sidang PK 6 terpidana masih belum dimulai. Sidang belum digelar karena masih menunggu 6 terpidana yang belum masuk ke ruang sidang. Namun seluruh tim kuasa hukum 6 terpidana sudah berkumpul di ruang sidang. Tak hanya itu, para keluarga terpidana juga sudah hadir dan menanti ke 6 terpidana. Mereka bahkan terlihat membawa bingkusan untuk 6 terpidana. Kuasa hukum 6 terpidana, Jutek Bongso mengatakan, hingga pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, sidang belum juga dimulai. Kami masih menunggu sidang, dan masih menunggu ke 6 terpidana untuk dihadirkan dalam sidang PK, katanya di ruang sidang. Menurut Jutek Bongso, ada hambatan administratif soal kehadiran para terpidana di sidang PK. Jadi ada miskomunikasi secara administratif, kata dia. Jutek berharap, hambatan itu tidak lantas membuat sidang jadi ditunda. Bisa saja ditunda, tapi karena Sudirman tanggal 25, PN Cirebon memprediksi sidang 6 terpidana harus sudah selesai sebelum tanggal 25 September. Minggu ini ada 6 agenda sidang, kalau hari ini ditunda ada bentrok, kata dia lagi. Bahkan menurutnya, hingga pukul 10.15 itu, pihak jaksa juga belum hadir di PN Cirebon. Padahal agenda sidang dijadwalkan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bakal ada kejutan besar dalam sidang lanjutan PK terpidana kasus Vina. Sejumlah fakta baru siap diungkap pada sidang lanjutan peninjauan kembali, PK, para terpidana kasus Vina Cirebon. Sidang yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, akan menghadirkan saksi-saksi penting yang dibagi menjadi 4 klaster utama. Satu di antara anggota tim kuasa hukum para terpidana, Yan S. Huta Barat, mengungkapkan perincian terkait persiapan ini. Sampai saat ini, ada 39 saksi yang kami siapkan untuk memberikan kesaksian, ujar Yan kepada media, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Ia menambahkan, beberapa di antara mereka adalah saksi fakta dan ahli yang diharapkan mampu membuka fakta-fakta baru yang belum pernah terungkap. Yan menjelaskan, para saksi akan dibagi ke dalam 4 klaster. Klaster pertama akan menghadirkan saksi alibi, seperti Okta, Pramudia, dan Udin. Mereka siap memberikan kesaksian mengenai kejadian di lapangan. Klaster kedua adalah saksi yang akan mengungkap dugaan kebohongan peristiwa, termasuk mantan RW, pemilik warung Madura, serta Suhari dan Samsuri. Kemudian ada juga klaster saksi yang akan membahas penyiksaan. Renaldi dan Saka Tatal akan memberikan kesaksian terkait hal ini, yang akan diperkuat oleh terpidana lainnya, ucapnya. Klaster terakhir, lanjut Yan, akan menghadirkan saksi kecelakaan lalu lintas, seperti Adi, Purnomo, dan Ismail. Kami juga akan mengaitkan keterangan Mega, Wit, Franciscus, Arta, Anwar dan Yusra dengan peristiwa kecelakaan tersebut, ucapnya. Tidak hanya saksi fakta, persidangan juga akan menghadirkan saksi ahli yang terdiri dari berbagai bidang. Ahli pidana yang akan hadir antara lain Pak Muzakir, Jamin Ginting, Solehudin, dan Ibu Yasmawar dari Medan, jelas dia. Selain itu, ahli penyidikan seperti Susno Duaji, psikolog forensik Reza Indragiri, dan ahli kedokteran forensik Prof. Yoni juga diperkirakan hadir dalam sidang tersebut. Harapannya, saksi-saksi ini bisa memberikan kebenaran dan mengungkap peristiwa lebih terang, katanya. Sebelumnya, sidang PK pada Senin, tanggal 9 September tahun 2024,
merupakan tanggapan dari jaksa terhadap memori PK yang diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina Cirebon, yakni Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, Eko Ramadhani, dan Rivaldi. Namun, seluruh memori PK tersebut ditolak oleh jaksa. Tanggapan jaksa hanya formil, tidak menyentuh material dari memori PK yang kami ajukan, ujar Jutek Bongso, anggota tim kuasa hukum para terpidana, selepas sidang. Jutek mengungkapkan, timnya telah menyertakan banyak fakta baru dalam memori PK, termasuk saksi-saksi kunci yang belum pernah dihadirkan dalam sidang sebelumnya. Kami yakin, hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta baru ini, terutama kesaksian dari saksi kunci seperti Dede yang siap mencabut keterangannya dan mengungkap kebenaran, ucapnya. Sidang PK berikutnya akan digelar pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon. Kami akan menghadirkan 4 saksi fakta dan alibi pada sidang nanti, jelas dia. 2 pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno Duaji membeberkan 2 pelanggaran berat Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Susno berharap Mabes Polri segera memproses hal ini. Menurut Susno, dosa Ibtu Rudiana yang pertama adalah memberikan kesaksian bohong di depan pengadilan dan kedua, ayah Eki tersebut melakukan penyiksaan. Yang jelas pertama dia memberikan kesaksian bohong ya di depan pengadilan, ucap Susno, dikutip ayojakarta.com dari YouTube Nusantara TV. Yang kedua dia melakukan penyiksaan apalagi Indonesia sudah meratifikasi tentang peraturan anti penyiksaan internasional ya, lanjutnya. Dengan 2 dugaan pelanggaran yang dilakukan Ibtu Rudiana tersebut, menurut Susno Duaji itu merupakan pelanggaran berat dan penanganan berat. Ya jadi berat sekali yaitu namanya penanganan berat begitu, apalagi dilakukan di dalam jabatan jadi ya sangat-sangat berat begitu, katanya. Ia juga menyampaikan bahwa semua yang melakukan penyiksaan harus dikenakan kode etik dan dipidanakan. Tapi terlepas daripada itu apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan penyiksaan ini selain dia dikenakan kode etik tidak selesai di kode etik, jangan hanya kode etik tetapi harus dipidanakan, ucapnya. Susno Duaji berharap Mabes Polri tidak berlama-lama untuk memproses dan menentukan tersangkanya serta menyampaikan kepada masyarakat terkait laporan kuasa hukum 6 terpidana terkait kesaksian palsu dan penyiksaan agar penilaian masyarakat tidak negatif kepada Polri. Nah ini kita harap Mabes Polri tidak berlama-lama supaya masyarakat tidak memberikan penilaian negatif kepada Polri bahwa kasus yang dilaporkan oleh penasihat hukum tentang penganiayaan dan tentang kesaksian palsu ini segera diproses dan segera ditentukan tersangkanya tidak berlama-lama, katanya. Dan juga tidak salah disampaikan kepada masyarakat atau publik, supaya tidak gaduh gitu orang bisa tahu, lanjutnya. Menurut Susno Duaji, jika Polri mempercepat penanganannya justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dan ini tidak akan mengurangi tidak akan menjatuhkan nama Polri, tapi justru akan mengangkat kepercayaan masyarakat kepada Polri bahwa Polri betul adanya ingin serius menangani kasus ini dan tidak membenarkan tindakan-tindakan penganiayaan tindakan-tindakan yang keliru, tutupnya. Di bagian lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang permohonannya ditolak LPSK. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Pengacara Saka Tatal yang juga mantan Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu mengatakan, LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu, mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahvi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024.